Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Setiap musibah insya Allah baik dan pasti ada hikmahnya. Pada zaman dahulu diceritakan bahwa ada seorang raja yang memiliki penasehat yang bijak dalam bertindak, beradab dalam bersikap, dan luhur dalam berbudi pekerti. Setiap ada urusan yang penting dan berat atau ketika musibah datang menerpa, penasehat selalu menekankan dan menegaskan kepada sang raja untuk selalu bersabar, seraya berkata, insya Allah baik dan pasti ada hikmahnya di balik musibah ini. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Suatu ketika kelingking sang raja terpotong tanpa sengaja. Seketika itu penasehat berkata kepadanya, sabarlah wahai paduka raja, semoga ada hikmah dan kebaikan dari musibah ini. Mendengar perkataan dari sang penasehat, muka raja merah padam. Raja pun naik pitam dan kesal, serta menjadikan penjara sebagai hukuman yang layak untuk diterima sang penasehat. Dengan penuh kesabaran, ia pun menjalani hukuman seraya sembari berkata, insya Allah baik, pasti ada hikmah di balik musibah ini. Kini sang raja menjalani tugas kenegaraan tanpa didampingi oleh sang penasehat. Hingga suatu ketika raja dan beberapa prajuritnya menuju hutan untuk berburu. Mereka pun menyebar, menelusuri hutan belukar, mengejar buruan yang berusaha melarikan diri dari bidikan para pemburu. Tinggallah raja sendiri, terpisah dari rombongan. Di saat yang sama, sekelompok penyembah berhala mencari tumbal untuk dipersembahkan pada berhala-berhala mereka. Padahal sesembahan mereka tak dapat memberikan manfaat dan menolak para mara bahaya sedikit pun. Buruan belum tertangkap, malah raja sendiri yang menjadi buruan. Bagai telur di ujung tanduk, keselamatan sang raja benar-benar terancam. Ia pun berdoa agar rahmat yang kuasa menyertainya dan ia pun terbebas dari kekangan suku penyembah berhala. Upacara penyembelihan pun siap digelar dan altar itu adalah meja tempat kurban atau tempat mempersembahkan kurban. Persembahan telah disiapkan. Nyaris sang raja nyawanya terpisah dari jasadnya, hingga kepala suku mendapati 10 jari sang raja tidak lagi utuh. Serta-merta persembahan pun dibatalkan dan raja pun dibebaskan. Raja pun bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Ia pun teringat akan penasehat yang ia jebloskan ke penjara. Segera ia kembali ke kerajaan
dan memerintahkan agar sang penasehat dikeluarkan dari kurungan. Sang raja pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Kini ia tahu hikmah dari musibah yang menimpanya, sembari berkata kepada penasehatnya, "Wahai penasehatku yang bijak, sekarang aku tahu hikmah dari musibah yang menimpaku. Tapi apakah hikmah dari musibah yang menimpamu?" Dengan penuh kearifan, ia pun menjawab, "Kalau seandainya aku tidak dipenjara, tentu aku akan bersamamu. Dan jika aku bersamamu, maka tentulah aku yang menjadi korban persembahan untuk berhala." Ternyata di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya. Subhanallah. Marilah kita membuka lembaran baru dan mengisinya dengan kegemilangan-kegemilangan baru, serta memicu semangat untuk berkarya dan berprestasi, sekaligus melengkapi kekurangan diri masing-masing. Tiada kata terlambat untuk selalu memperbaiki diri, meningkatkan prestasi, serta menambah ilmu dan wawasan. Selagi mentari masih di timur, janganlah sekali-kali menunggu senja, yang pada akhirnya pemalas hanya bisa merundung di teracak sesal selama hayat masih dikandung badan. Tapakilah jalan hidup dengan bekal kesabaran, keberanian, kemandirian, ketahanan, ketegaran, kedewasaan berpikir, dan kearifan dalam bertindak, serta kebijakan dalam bersikap. Selama kesempatan membuka tangan, sambutlah dengan penuh kehangatan. Kita sudah paham dan sudah bisa mengambil pelajaran dari dua musibah yang menimpa sang raja dan penasehatnya. Subhanallah. Yang jelas, kita sudah bisa mengambil pelajaran bahwa setiap musibah yang menimpa kita pasti ada hikmahnya, dan insya Allah itu baik dan pasti ada hikmahnya. Subhanallah. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga segala kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan untuk semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah meninggalkan kewajiban, serta ilmu-ilmu yang kita dapatkan menjadi jalan untuk semakin menambah ilmu-ilmu yang baru, haus akan ilmu-ilmu yang masih belum kita ketahui, atau mengulang-ulang ilmu yang telah kita ketahui. Dan semoga semuanya menjadi jalan untuk selalu mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia lebih di akhirat nanti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.